وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وروحنا محمد yafqahu qawli. Para jemaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi Allah, yang diberi nikmat serta taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan salat berjemaah di masjid ini, dan insyaallah sabar sampai waktu isya nanti. Waktu yang sangat mulia ini kita gunakan dan manfaatkan untuk melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, yang mana pembacaan Sirah Nabawiyah masih membicarakan tentang Perang Uhud. Perang Uhud merupakan perang besar di dalam sejarah hidup bagi Nabi SAW yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Dan dalam perang ini, sebagaimana kita baca kemarin, Nabi SAW mengalami luka yang sangat serius, dan umat Islam yang gugur syahid di dalam perang Uhud ini jumlahnya cukup banyak, yaitu sekitar 70 orang. Nah, dalam hal ini di antara penyebab kekalahan tentara kaum muslimin yaitu keteledoran, dianggap saja keteledoran daripada pasukan pemanah yang dipimpin oleh Sayyidina Abdullah bin Jubair, yang mana mereka pada saat umat Islam pada awalnya menguasai Medan dengan kehebatan pasukan para pemanah, lantas mereka terjebak pada saat tentara kaum musyrikin mundur, sehingga pasukan kaum muslimin menganggap mereka kalah. Kemudian tentara kaum pemanah turun karena menganggap tentara kafir sudah kalah. Ternyata setelah pasukan pemanah ini turun, dimanfaatkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid masih berada di pihak kafir, memanfaatkan situasi itu. Kemudian tentara kaum muslimin terdesak sampai baginda Nabi SAW mengalami cedera yang cukup serius. Nah, para jemaah rahmati Allah, kemarin kita membahas sampai kepada bagaimana keadaan kaum muslimin setelah terkepung dan terdesak, sampai Nabi SAW terjatuh dan mengalami luka Rasulullah SAW pada wajah sampai patah gigi baginda Nabi SAW. Wa bainama hum kadzalika idra'a Ka'ab bin Malik Rasulullah SAW wa yashqus tariq ilaihim. Pada saat situasi sedang berkecamuk, barisan tentara Islam sudah enggak teratur lagi. Kemudian para sahabat risau tentang keberadaan baginda Nabi SAW. Tiba-tiba Ka'ab bin Malik melihat baginda Nabi SAW dari kejauhan. Rasulullah terjatuh, kemudian dia menerobos di tengah-tengah pasukan yang sedang menyerang ke tentara kaum muslimin dari pihak orang kafir. Kemudian Sayyidina Ka'ab bin Malik melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh kana wajuhu tahta halqal maghfar wal baidah. Rasulullah tengkurap, terjatuh. Kemudian setelah Ka'ab bin Malik betul-betul melihat keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih selamat, masih hidup walaupun dalam keadaan terjatuh, Ka'ab bin Malik mengangkat suaranya, ya ma'asyaral muslimin abshiru, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai segenap kaum muslimin, bergembiralah kalian, inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bada'al muslimuna yarji'una ilaih. Lantas kaum muslimin mulai kembali kepada satu titik, sehingga semuanya berkumpul di sekitar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tajma'a haulahu 30 rajulan min ashabi, sampai terkumpul 30 sahabat di sekitar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa syaqqa bihim at-tariq bainal musyrikin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa memecah jalan di tengah-tengah kaum musyrikin. Wa najaha fi inqadhi jaishihi at-tawq wa sahabahu ila syi'bil jamal. Kemudian Rasulullah berhasil dibawa oleh para sahabat ke celah-celah lereng Jabal Uhud. Wa qad hawala al-musyrikuuna argala hadzal insihab walakinnahum fashalu tamaman. Sungguh kaum musyrikin berusaha untuk menghalang-halangi, tetap mengepung kaum muslimin, akan tapi mereka gagal. Wa qutila minhum ithnani athna hadhil muhawalah. Bahkan di antara orang-orang musyrikin yang mencoba menghalang-halangi para sahabat yang sedang membawa baginda Nabi ke lereng-lereng Jabal Uhud itu, mereka terbunuh 2 orang. Wa bihadhil khittah al-hakimah najal muslimun walakin ba'da an dafanu thaman ghaliyan limartakabahu ar-rumat min al-khata' wa mukhalafatu amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sudah selamat setelah terbayar harga yang mahal. Apa maksudnya? Setelah banyak terkorban, gugur syahid, Rasulullah mengalami cedera. Nah, disebabkan kesalahan, keteledoran pasukan tentara pemanah karena mereka lupa atas pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan oleh para ulama, kalau saja sesekali saja tentara perang Uhud lupa atas saran nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mengalami kekalahan. Bagaimana dengan kita yang seringkali melalaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering mengabaikan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kalau kita hitung beberapa kali kita kalah. Oleh karena itu kekalahan di tentara kaum muslimin di perang Uhud ini merupakan pelajaran besar bagi umat Islam, bahkan umat Islam sampai yaumul qiyamah. Kita harus konsisten tetap berada di barisan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus istiqamah dalam mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jemaah, sedikit saya ingin menceritakan bagaimana setelah kaum muslimin banyak yang gugur syahid. Di antaranya adalah paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy. Dan setelah tentara kaum muslimin banyak gugur syahid, bagaimana keadaan wanita-wanita musyrikin yang ikut serta perang waktu itu? Disebutkan dalam kitab Bahjatul Mahafil ini, wa tafiqa nisaa'ul musyrikin yumathilna bil qatla wa bitabkirit lutun wa qat'il madhakir wa jad'il adhan wal anaf lam yahtarimu ahadan minhum ghairu Handhalah al-Ghasil. Nisa, wanita-wanita orang-orang musyrikin pada saat melihat tentara kaum muslimin banyak gugur syahid, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan apa? Turun ke medan perang. Tentara kaum muslimin yang mereka lakukan kepada sebagian tentara kaum muslimin, khususnya pada Sayyidina Hamzah, apa yang mereka melakukan? Tabkiril butun. Apa tabkiril butun? Perutnya para sahabat itu diiris. Enggak cukup ketika meninggal, datangnya mereka Sayyidina Hamzah diiris, dibedah. Waqatul madakir. Nah, ini disebutkan dalam riwayat di dalam kitab Bahjatul Mahafil. Nuhun sewu, mohon maaf. Mereka memotong penis, wajadil adzan, dan memutilasi kuping serta hidung dipotong oleh mereka, wanita-wanita muslimin, wanita musyrikin maksudnya. Lam yahtarimu ahadan minhum, maksudnya Sayyidina Hamzah dimutilasi oleh Hindun, ghairu Handhalah, kecuali Handhalah. Namun dikatakan pada saat Hindun mencoba mengunyah jantungnya, karena Sayyidina Hamzah ini diceritakan dikeluarkan oleh Hindun jantungnya, dikeluarkan, dibelah, dikoyak dadanya, kemudian dikeluarkan jantungnya, kemudian dikunyah. Nah, bahkan Hindun berkehendak untuk menelan jantungnya Sayyidina Hamzah. Disebutkan dalam kitab Bahjatul Mahafil,
pada saat Hindun mau menelan, ketika mengunyah jantungnya Sayyidina Hamzah, kemudian mau ditelan itu nggak jadi. Nggak jadi. Sebagai disampaikan kepada Nabi SAW, keadaan Hindun yang mengunyah jantungnya Sayyidina Hamzah. Apa Nabi katakan? Ama innaha law akalatha lam tadkhulin nari abada. Andaikan Hindun itu berhasil memakan jantungnya Sayyidina Hamzah kemudian sampai masuk ke dalam perutnya, niscaya dia tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Masya Allah. Kenapa? Yang akhirnya nanti masuk Islam. Dan Hindun memang betul masuk Islam setelah Fatu Mekah. Ya, betul Islam. Kenapa? Lam tadkhulin nar abadan. Yani Hamzah akrama Allahi min ayyudkhila syai'an min jasadihi an-nar, karena Sayyidina Hamzah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang bukan Sayyidina Hamzah sampai juga dipelihara dari siksa api neraka. Nah, pada saat Hindun melakukan Sayyidina Hamzah seperti itu juga terhadap para sahabat yang lain, kecuali Handhalah disebutkan di sini, dibiarkan Sayyidina Handhalah. Kenapa? Karena Sayyidina Handhalah ketika gugur syahid, Sayyidina Handhalah ini dia seperti orang yang baru mandi, meneteskan air dari sela-sela baju tubuhnya ini, di sela-sela baju tubuhnya Sayyidina Handhalah ini. Ternyata setelah diperiksa Sayyidina Handhalah ini ketika malam panggilan mau berangkat perang Uhud itu baru saja melaksanakan pernikahan. Jadi baru nikah Sayyidina Handhalah ini Al-Ghasil, baru nikah. Jadi malam itu habis kumpul dengan istrinya, ada seruan berangkat untuk perang Uhud. Jadi waktu berangkat perang Uhud dia lupa masih belum mandi junub. Berangkat perang Uhud. Belum mandi janabah. Nah, ketika gugur syahid, ketika diperiksa para sahabat satu-satu, ternyata Sayyidina Handhalah ini seperti baru mandi, meneteskan air. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghasalahul malaikah. Qad ghasalahul malaikah. Sungguh Handhalah ini telah dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Karena waktu berangkat ke medan perang dia belum mandi janabah. Nah, adapun yang lain-lain biasa gugur syahid dan berlumur dan darah. Namun Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menguburkannya tanpa dimandikan. Kenapa? Karena darah-darah yang melekat pada pakaiannya para syuhada itu besok akan bersaksi yaumal qiyamah, yashhad yaumal qiyamah. Oleh karena itu para syuhada disebut dengan syahid. Syahid yang disaksikan. Apa syahid? Yang li'annahu masyhudun lahu bil jannah. Orang yang mati syahid dinamakan syahid karena dia nanti disaksikan bahwasanya dia pasti dijamin masuk surga. Dan juga ada yang mengatakan kenapa orang yang mati syahid dinamakan syahid? Li'annal malaikata tashhaduhu, karena para malaikat menyaksikan. Au li'anna arwahahum ahdarat darussalam, bahwasanya rohnya para syuhada itu pada hadir di sorga. Jadi ketika gugur syahid, rohnya sudah berada di sorga. Wa huwa bima'na syahid ay al-hadir. Syahid artinya hadir, orang yang hadir. Ini sudah hadir di sorga. Au li sukutihi fil ardi wal ardu syahidah. Atau dia ketika gugur syahid, ketika mati meninggal, bumi, tanah semua menyaksikan. Au li annahu syahida ala nafsihi lillahi azza wa jalla hina luzumihi al-wafa bil bai'ah al-madhkurah. Atau karena dia bersaksi atas dirinya karena Allah SWT pada saat dia berbaiat untuk setia berjuang dengan jiwa dan hartanya semata-mata karena Allah, sebagaimana firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusihim wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah SWT membeli dari orang-orang beriman ini jiwanya dan hartanya, bahwasanya bagi mereka adalah surga. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, begitulah keadaan kaum muslimin yang gugur syahid dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan di dalam ayat disebutkan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata
bal ahya'an 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian menyangka bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan kira mereka mati. Bal ahya, akan tapi mereka tetap dalam keadaan hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, tetap mendapatkan rezeki. Ini disebutkan oleh ahli tafsir, ayat ini turun nazalat fi syuhada Uhud, tentang menjelaskan para syuhada Uhud, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak. Dan juga kaum muslimin, para syuhada, ya, disebutkan dalam kitab sahihnya, ala hayatihim annahum yurzaquna fil jannah. Ada yang mengatakan yang dimaksud nanti mendapatkan rezeki itu karena mereka sudah berada di surga. Min waqtil qatl, semenjak dia terbunuh, hatta ka'anna hayatad dunya daimatan lahum fa innahum la yajiduna masal qatl. Sampai disebutkan dalam kitab Ijamatul Muhafil ini, sampai dia ketika kehidupan dunia itu terus berlangsung seperti dia enggak meninggal. Fa innahum la yajiduna masal qatl, karena sesungguhnya orang yang mati syahid itu dia tidak merasakan kematian. Walaupun kelihatannya terbunuh, berdarah, ya, tetap dia tidak merasakan kematian. Illa kama yajidu ahaduna masal girsah, atau girsah. Ya, sebagaimana kita merasakan sentuhan ketika dicubit, gitu ya. Kita kan merasakan dicubit. Begitu juga orang yang mati syahid itu, ya, andaikan dicubit itu dia merasakan. Jadi seolah-olah mereka enggak mati gitu. Ya, enggak mati karena tetap dijamin dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yatamannuna 'ala rabbihim ar-ruju' ila dunya. Sampai para syuhada itu berharap, meminta kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Ar-ruju' ila dunya. Untuk kembali ke dunia lagi, litakarrara lahum asy-syahadah. Supaya dia dapat berperang lagi dan mati syahid lagi, berperang lagi, mati syahid lagi. Jadi pingin terulang-ulang mati syahid itu. Jadi enggak jerah, ya, bukan takut, justru pingin terulang lagi. Karena apa? Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka sangat luar biasa. Wa fin Nasa'i anna rajulan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis Imam Nasa'i bahwasanya ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma badul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Bagaimana keadaan orang-orang yang mukmin? Mereka mendapat fitnah di dalam kubur mereka, yakni diperiksa, ditanya, diinterogasi, ditanya, kecuali orang yang mati syahid. Apa kata Nabi? Qala, Nabi menjawab, kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukup kilatan pedang waktu dia berperang, bertempur, membela agama Allah itu, yang mengkilat di atas kepalanya, pedang-pedang yang mengkilat di atas kepalanya itu, cukup kata Rasulullah, itu sudah fitnah. Sudah cukup menegangkan dan menakutkan pada mereka, tapi mereka tetap berjuang di jalan Allah. Kata Nabi, cukup fitnahnya waktu pedang berada di atas kepalanya. Jadi di alam kubur sudah gak ada fitnah lagi, tinggal nikmat yang mereka rasakan di alam kubur. Nah, ini apa kata Nabi? Kafa bi barakatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukup kilatan pedang-pedang di atas mereka waktu berperang membela agama Allah di dunia itu sudah fitnah. Jadi di alam kubur sudah orang-orang yang gugur syahid itu sudah aman, sudah merasakan nikmat di alam kubur sampai surga. Kemudian wa fi sahih Bukhari an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulain min qatla Uhud fi thawbin wahid. Di dalam hadis Bukhari dari Sayyidina Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang laki-laki dari para syuhada Uhud itu, dikuburkan dalam satu thawb, satu baju, yakni satu liang lahat. Tsumma yaqul, kemudian Nabi bertanya, ayyuhum aktsar akhdan lil Quran? Ditanya oleh Rasulullah, ini dua orang ini, mereka itu mana yang paling banyak menghafal dan mengamalkan Al-Quran? Ya, ini paling alim ya nih. Ditanya Rasulullah. Fa idza usyira lahu ila ahadima qaddamahu fil lahad. Kalau setelah sahabat menjelaskan, oh ini ya Rasulullah, si A ini
ini lebih banyak menghafal Quran, lebih banyak mengerti tentang Al-Quran, lebih alim yakni, itu diletakkan di posisi di depannya. Nah, yang kurang alim, yang kurang banyak ngerti Al-Quran ditaruh di belakangnya. Jadi para sahabat itu ada yang dimakamkan, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang dalam satu liang lahat. Wa qala, kemudian pada saat Nabi SAW menyaksikan para syuhada dimakamkan, ada yang 2, ada yang 3, dikumpulkan jadi satu kuburan itu, Nabi mengatakan begini, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah, saya menjadi saksi atas mereka besok nanti di hari kiamat. Wa amara bidafnihim bidimaihim wa lam yusalli alaihim wa lam yagsilu. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menguburkan mereka bersama darah-darah mereka, enggak dimandikan, enggak disolati. Jadi para syuhada itu enggak perlu disolati. Kenapa? Karena sudah mendapat jaminan ampunan. Kalau kita harus disolati. Kenapa? Belum ada dapat jaminan ampunan. Kalau para syuhada enggak perlu, karena dia sudah dijamin masuk surga tanpa hisab. Wa fihi an Jabir qala lamma qutila Abu ja'alat abki wa akshifu al-thawb an wajhi faja'ala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhauni wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanhani. Dalam satu riwayat wa fihi an Jabir qala lamma qutila abi, Sayyidina Jabir mengatakan pada saat ayahku gugur syahid, ja'altu abki, aku menangis, kata Sayyidina Jabir. Wa akshifu thawb, kemudian aku membuka bajunya ayahku yang berlumuran darah, an wajihi, dari wajahnya yang berlumuran darah. Faja'ala ashabu Rasulullah SAW yanhauni, para sahabat mencegah aku. Wa Nabi SAW lam yanhani, tapi Nabi SAW enggak mencegah aku, enggak melarang aku. Wa qala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, lima tabkihi awlad alaw tabkihi ma zalatil malakutu dhilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'. Hai Jabir, kenapa engkau menangisinya? Atau engkau enggak menangis? Nangis atau enggak nangis, kata Rasulullah, tetap para malaikat akan menaunginya, menutupinya jasad ayahmu ini dengan sayapnya. Artinya dilindungi, dijaga oleh malaikat hatta rufi'ah, sampai akhirnya jasad ayahnya diangkat. Dan juga an Jabir aidan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ahya abaka wa kallamahu kafahan wa ma kallama ahadan qat illa min wara'il hijab. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, kata Sayyidina Jabir, sesungguhnya Allah ahya abak, telah menghidupkan ayahmu, dan Allah SWT berbicara dengan ayahmu kafahan. Napa kafahan itu? Mubasyaratan, enggak pakai ada hijab, langsung berdialog, ditanya oleh Allah SWT. Wa ma kallama ahadan qad, dan tidak ada satupun orang yang bisa berdialog dengan Allah sama sekali, kecuali semuanya berdialog mi wara'il hijab, di belakang satir ada penutup. Ya waqala ya abdi tamanna alayya utik, kata Allah, hei hambaku, kau berharap dariku, aku kasih. Apa yang kau inginkan aku kasih. Faqala, kemudian orang yang mati syahid ini mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, taruddani ila dunya, kembalikan aku ke dunia lagi. Fa'uqtal, maka aku akan berperang lagi. Fika, di jalanmu. Thaniyah, kedua kalinya. Faqala ta'ala, kemudian Allah SWT mengatakan kepada orang yang mati syahid ini, innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yarji'un, sesungguhnya telah sudah menjadi keputusanku bahwasanya orang yang mati syahid itu tidak bisa kembali ke dunia lagi, enggak bisa hidup lagi, ya sudah, meninggal. Kemudian orang yang mati syahid yang minta hidup lagi kepada Allah ini apa? Berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhanku, fa'abligh man warai. Kalau begitu, sampaikan kepada orang setelah aku, yakni orang-orang yang masih hidup di dunia ini, sampaikan bahwasanya kami itu ingin hidup lagi, ingin berperang lagi gitu. Jadi jangan merasa takut berperang membela agama Allah di jalan Allah, jangan bertakut. Kemudian turunlah ayat, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata
bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Jangan sekali-kali engkau menyangka. Di sini kata tafsir tahsaban di sini dalam juga diartikan dengan jangan engkau meyakini. Nah, bukan mengira saja, jangan meyakini orang yang terbunuh membela agama Allah itu mati. Jangan kau yakin, jangan mengira, jangan menganggap mereka itu mati. Ya, bal ahya, mereka tetap hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, tetap mendapatkan rezeki. Kondisi keadaan mereka nawa farihin, senang semua orang yang mati syahid itu. Bima atahumullahu min fadlih, sebab nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka dari anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini tentang ayat ini dan penjelasan tadi, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Wa rawa Ibnu Ishaq kharij an riwayat Ibnu Hisham anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi qatl Uhud. Dari riwayat lain dari Ibnu Hisham bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan para syuhada Uhud, Nabi mengatakan begini, ya laitani uttu ma'a ashabi bihusnil jabal. Ya Allah, bahwa aku ingin berlindung bersama sahabat-sahabatku di benteng-benteng gunung ini, di Jabal Uhud ini. Jadi Rasulullah SAW seolah-olah ingin tetap bersama mereka para syuhada itu. Maka Nabi SAW dalam satu riwayat hampir setiap hari Kamis dalam masa hidup Nabi SAW itu datang mengunjungi para syuhada Uhud. Perang Uhud kan terjadi tahun ketiga. Berarti Rasulullah SAW 10 tahun di Madinah. Tahun ketiga, berarti berapa tahun Rasulullah masih hidup setelah perang Uhud? Berarti pinten tahun? 7 tahun. Nah, jadi hampir setiap hari Kamis Nabi datang berziarah ke makam para syuhada Uhud, diceritakan. Hampir setiap hari Kamis datang mengunjungi para syuhada Uhud. Nah, kita dulu waktu di Madinah ambil setiap Jumat sore habis maghrib kita mesti bersama guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit datang mengunjungi para syuhada Uhud. Masya Allah, beliau kata ziarah ke makam para syuhada Uhud ini lama sekali, seperti berdoa bertawassul luar biasa, seperti berdialog nih dengan para syuhada Uhud. Masya Allah. Kenapa? Karena ta'alluqnya, karena penderitaannya para syuhada Uhud luar biasa. Sebagaimana kita tadi ceritakan, mereka dimutilasi oleh orang-orang wanita-wanita musyrikin itu, khususnya Sayyidina Hamzah yang dimutilasi oleh Hindun dan ditombak oleh Wahsy, oleh budaknya. Sampai-sampai diceritakan Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah, turun ke Mekah, pada saat melihat Wahsy yang menombak Sayyidina Hamzah ini, Rasulullah palingkan wajahnya, langsung palingkan. Kenapa? Bukan Rasulullah nggak suka, karena teringat pamannya waktu ditombak oleh Wahsy, Rasulullah palingkan wajahnya. Nah, padahal waktu itu Wahsy sudah masuk Islam, yang menombak Sayyidina Hamzah itu masuk Islam. Maka Wahsy sedih, ya Rasul, kenapa Rasulullah nggak mau melihat saya? Ya, melihat saya sedih. Terus berjanji Wahsy, saya akan menebus kesalahan saya waktu saya kafir membunuh paman Nabi, saya akan menebus. Nanti saya akan bunuh orang-orang kafir yang menyakiti Rasulullah SAW sebelum saya mati. Ternyata betul, Wahsy akhirnya membunuh siapa? Musailamah al-Kadzab, yang membuat ayat-ayat palsu itu. Yang bunuh Wahsy. Nah, setelah berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab, Wahsy mengatakan, sekarang aku puas. Sebagai tebusan ketika aku dulu kafir membunuh Sayyidina Hamzah karena kebodohanku, sekarang aku ngerti bagaimana pentingnya berjuang di jalan Allah. Aku tebus pembunuhan itu. Saya membunuh orang yang paling bejat di dalam yang memusuhi Islam, sampai bikin ayat-ayat palsu itu. Akhirnya dibunuh oleh Wahsy. Ya, kemudian dia mengatakan, qataltu rajulaini azimaini. Aku telah membunuh 2 orang laki-laki yang hebat. Waktu hebat,
Yang waktu kafir aku bunuh Hamzah karena bodoh saya, nggak ngerti, belum dapat hidayah. Sekarang setelah masuk Islam aku bunuh orang yang memusuhi Islam. Maka aku sekarang sudah diceritakan dalam satu riwayat setelah Wahsy ini membunuh Musailamatul Kadzdzab, diceritakan Rasulullah SAW melihat wajahnya Wahsy. Yang sebelumnya Rasulullah kalau melihat Wahsy tunduk. Kenapa? Sedih, teringat dengan sang pamannya. Karena Rasulullah ketika melihat Sayyidina Hamzah dicabik-cabik, dimutilasi oleh Hindun, Rasulullah SAW dalam satu riwayat, saya pernah dalam satu kitab membaca bahwa Rasulullah SAW angkat suara dan mengatakan, innahu lamaktubun fis sama'is sabi'ah Hamzah ibni Abdul Muttalib asadullah wa asadu rasulih. Sambil nangis Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya telah tertulis di langit yang ketujuh, di arsyana tertulis bahwasanya Hamzah bin Abdul Muttalib adalah singa Allah dan singa Rasulullah. Kemudian yang dirahmati Allah, ya, di antaranya kekhususan, fadilah, keutamaan para syuhada. Nabi juga pernah bersabda, lisyahid indallahi sittu khisalin. Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah, dia mendapatkan 6 keistimewaan, 6 perkara. Ini khusus orang yang mati syahid. Pertama, yaghfiru lahu fi awwali daf'ah. Ketika dia terbunuh waktu membela perang, membela agama Allah, ketika terbunuh itu langsung diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dihapus semua. Itu sudah ampunan dijamin. Kemudian yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Kemudian orang yang mati syahid ini pada saat dia meninggal sudah melihat tempatnya di surga. Jadi waktu meninggal, waktu nazak itu, orang mati syahid kenapa? Kebanyakan mereka senyum. Ya, orang-orang mati syahid itu, kalau kita mengikuti berita-berita di Palestina, banyak orang-orang yang gugur syahid itu meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Karena ketika mau nazak, sakaratul maut itu dia melihat tempatnya di surga. Nah, di surga udah melihat duluan. Kemudian yang ketiga, wa yujaru min adzabin nar, dia dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian yang keempat, wa ya'man minal faza'il akbar, besok di hari kiamat dia aman, enggak kaget, enggak bingung, enggak takut ketika terjadi hari kiamat. Yaumul faza'il akbar, semua makhluk kaget, dia enggak kaget, tenang-tenang aja. Itu para syuhada ini. Kemudian yang berikutnya, wa yudha ala ra'sihi tajul waqar wal yaquta minha khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian orang mati syahid itu dimuliakan oleh Allah, nanti dikasih mahkota. Pakai mahkota di kepalanya dari yakut dan nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian berikutnya, Allah muliakan orang mati syahid ini, wa yuzawwiju thnataini wa sab'ina zaujah minal huril 'ain. Orang yang mati syahid nanti dinikahkan dengan 72 bidadari sebagai istri nanti di surga. Itu yang kelima. Yang keenam, Allah muliakan wa yashfa' fi sab'ina min aqaribihi. Dia bisa memberi syafaat kepada kerabatnya sebanyak 70 orang. Nah, ini orang yang mati syahid diberi keutamaan seperti itu oleh Allah. Jadi dia bisa memberi syafaat kepada keluarganya, kerabatnya sebanyak 70 orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, para jemaah, jadi begitu Allah memuliakan para syuhada ini dengan banyak keutamaan-keutamaan. Namun orang mati syahid ini macam-macam. Ada syahidun fid dunya, ada syahidun fil akhirah, ada syahid fid dunya wal akhirah. Nah, seperti yang kemarin kejadian yang kena ambruk bangunan itu syahidun fil akhirah, bukan syahidun fid dunya, syahidun fil akhirah. Kalau orang yang berperang di jalan Allah, syahidun fid dunya, karena waktu di dunia dia berperang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 6 perkara ini. Dan juga
Saya waktu di Madinah, ziarah ke makam para syuhada ini, hampir setiap malam Sabtu habis maghrib, itu seringkali kita mencium bau aroma wangi yang muncul dari tengah makam para syuhada itu. Nah, sering. Waktu itu saya pernah bersama Sayyid Ali bin Ahmad Al-Haddar, ponaknya Habib Zain. Najullah Ta'ala. Mata syum syai'? Engkau tidak mencium sesuatu? Illa, saya bilang. Iya, cium. Kif? Wangi ya? Iya wangi. Waktu itu kita bersama Habib Zain. Dan beberapa kali sering kita mencium bau wangi itu. Dulu pagarnya makam para syuhada itu enggak seperti sekarang. Sekarang kan ditutup pakai kaca, sudah ada besinya dikasih kaca lagi. Dulu enggak, masih terbuka gitu, masih dikit bisa terbuka. Dan di tengah-tengah makam para syuhada itu ada 3 makam yang tampak nisannya, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Abdullah bin Jahash. Nah, Sayyidina Mus'ab bin Umair ini juga orang yang gugur syahid dalam keadaan tangannya habis, karena beliau yang membawa bendera waktu perang Uhud. Sayyidina Abdullah bin Jahash sepupu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun yang lain-lain tidak ada tanda-tanda. Semua 70 orang ada di sana. Ada sebagian riwayat menceritakan ada sebagian yang dibawa oleh keluarganya. Nah, ketika para syuhada ini kembali ke Madinah, dibawa ke Madinah oleh bawa keluarganya, istri-istri para sahabat yang gugur syahid itu ketika selesai perang Uhud itu bukan tanya suaminya, suami saya mana? Tidak, tapi tanya keselamatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat wanita sahabiah itu yang suaminya gugur syahid itu nggak ditanya apa? Rasulullah, keselamatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sahabat-sahabiat, para sahabat Ansor. Demikian para jemaah. Insyaallah masih ada tentang kisah-kisah terkait dengan perang Uhud. Karena perang Uhud ini perang yang paling seru di dalam Islam dan banyak menelan korban. Dan Rasulullah SAW mengalami cedera, termasuk siapa? Ubay bin Khalaf yang kemarin terbunuh di tangan Nabi SAW, akhirnya meninggal di Syirif sana. Baik, mudah-mudahan yang kita baca malam ini menjadi tambahan ilmu sirah nabawiyah kita, ilmu sejarah bagaimana Rasulullah SAW berjuang dengan para sahabat, para syuhada Uhud di tahun ketiga Hijriah. Allahumma jazallahu anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu wa yastahiquh, jazallahu anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdala ma jaza nabiyyan an ummatihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله. الله أكبر.